Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati santriwan santriwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini rasanya tiada satu kata yang pertama dan utama melainkan memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana kita tetap masih diberikan banyak rahmat, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, diberikan kesempatan untuk tetap bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan semua mendapatkan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap kehadiran kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dan piola kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kehadiran beliau di muka bumi adalah rahmatan lil alamin, amin ya rabbal alamin. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, perkenankanlah di dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyambung materi online kami dengan tema ahli taat dan ahli maksiat. Rupanya tema ini sangat bertentangan antara langit dan bumi. Kira-kira mana yang terbaik? Apakah orang ahli yang taat, apa ahli maksiat? Memang kita sekilas melihat adalah orang yang taat itu yang terbaik. Tapi apa yang terjadi di dalam hadis ini, justru nanti ahli taat masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. Itu karena ahli taat tidak bisa menjaga lisannya, bukan kalimat-kalimat yang bukan haknya. Dia membuat kedustaan atas nama Allah. Ini kami sampaikan dengan harapan kita berhati-hati kita berujar sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Sandiwan sandiwati rahimakumullah, di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada zaman Bani Israel dahulu hiduplah dua orang laki-laki yang satu senangannya adalah mereka punya karakter yang baik, yaitu ahli ibadah. Sementara yang satu punya karakter ahli berbuat dosa. Jadi satu senang ibadah, satu senang berbuat maksiat, senang berbuat dosa, senang berbuat zalim. Tentunya pada satu saat orang yang berbuat zalim ini melakukan kezaliman, tentunya orang yang ahli ibadah ini terpanggil untuk memberikan nasihat kepada orang yang melakukan maksiat itu. Dia menyarankan untuk berhenti dari perbuatan dosanya. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di mana saja kita berada, bagaimana dalam satu ayat, yaitu dalam surah yang ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian, di antara kalian ada orang yad'una, ada satu umat, golongan, kelompok yad'una ilal khair, yang selalu mengajak ke dalam kebaikan. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dia menyuruh melakukan berbuat yang baik. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dia mencegah melarang berbuat kemungkaran. Sehingga dunia ini selalu ada antara
orang yang baik dan orang pun selalu ada. Dan ini kalau dibiarkan maka dunia akan hancur, sehingga mesti harus ada orang berbuat baik, selalu yang namanya amal ma'ruf nahi munkar. Yang demikian ini adalah wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang muflih, orang yang baik, orang yang bahagia. Yang jelas tidak ada satu umat pun yang hidup di dalam satu kelompok kalau tidak ada petunjuk. Pasti Allah memberikan satu petunjuk, bimbingan. Bagaimana sejak mulai zaman Nabi dulu. Tidak ada satu umat pun yang dibiarkan begitu saja melakukan sesuatu kerusakan, kehancuran, kezaliman. Maka pasti Allah mengutus seorang Rasul. Bagaimana dalam surah 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan 'an i'budullah wajtanabut taghut. Sungguh kami utus setiap umat ada seorang rasul. Isinya satu menyuruh ani'budullah. Ini semua misi Nabi semua sama. Tauhidnya sama, syariatnya yang beda. Hendaklah kalian hanya menyembah Allah, memberikan haknya Allah untuk diibadahi, untuk disembah. Dan yang kedua, wajtanabut taghut. Hendaklah kalian menjauhi taghut, setan. Semua Nabi membawa misi itu. Dan setelah Nabi maka ada yang namanya adalah al-ulama warasatul anbiya. Sehingga para ulama pun harus ada selalu yang melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Ini selalu ada. Sehingga orang yang ibadah tadi terpanggil melihat temannya melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan zalim, dia memberikan nasihat. Hendaklah dia berhenti dari perbuatan dosa. Tapi apa yang terjadi? Dia pun tak peduli, tak gubrih dengan nasihat apa yang dilakukan oleh temannya itu. Lain waktu dia melakukan lagi kemaksiatan, kezaliman, berbuat dosa. Rupanya teman yang ibadah ini pun juga tetap dia memberikan wejangan, memberikan nasihat, melakukan al-ma'ruf nahi munkar. Dia minta supaya dia berhenti dari perbuatan maksiatnya. Tapi apa yang terjadi? Rupanya si ahli maksiat menjawab, janganlah pedulikan aku. Terserah Allah akan melakukan aku bagaimanapun, terserah Allah. Aku nggak peduli Allah melakukan pada saya nanti. Apa dimasukkan neraka atau surga, aku nggak peduli. Memangnya kamu itu utusan Allah untuk mengawasi apa yang aku lakukan? Ini jawaban orang ahli maksiat. Lantas laki-laki ahli ibadah itu pun menimpai, menjawab. Ini kalimat yang sangat tidak benar, hati-hati. Ahli ibadah itu mengatakan, demi Allah, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan kamu tidak akan mungkin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini adalah satu kalimat kebohongan, kedustaan atas nama Allah. Dia merasa lebih tahu bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Padahal tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini. Apakah Allah mengampuni atau tidak? Itu wilayahnya Allah. Tapi dia sudah mengecam dirinya. Orang ini tersebut tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan masuk surga. Jadi dia merasa lebih tahu terhadap Allah. Apa yang terjadi? Kemudian akhirnya Allah mencabut nyawa kedua orang tersebut. Ahli ibadah dicabut nyawanya, ahli maksiat pun juga cabut nyawanya. Akhirnya keduanya dikumpulkan oleh Allah di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada laki-laki ahli ibadah, wahai ahli ibadah, apakah kamu lebih mengetahui daripada aku? Ataukah kamu dapat merubah apa yang telah berada dalam kekuasaan tanganku?
Ini pertanyaan Allah. Apakah kamu lebih mengetahui daripada aku? Kau mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa masuk surga. Dosamu tidak akan diampuni oleh Allah. Itu adalah kalimat, bukan kalimat yang oleh manusia untuk diucapkan. Bukan hak manusia mengucapkan kalimat itu. Itu adalah wewenang Allah. Mengampuni dosa itu wewenangnya Allah. Memasukkan surga sepenuhnya juga wewenangnya Allah. Tapi dia mengatakan sudah demikian. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dia tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Kemudian kepada ahli maksiat, Allah berfirman, masuklah kamu, hei ahli maksiat, ke dalam surga. Ingat, masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatku. Sementara ahli ibadah dikatakan masuklah neraka. Ya, masuklah neraka. Ahli ibadah dikatakan masuklah ke neraka. Ahli maksiat dikatakan masuklah surga berkat rahmatku. Mengapa demikian, hadirin yang berbahagia? Ini tadi kesalahan fatal terhadap ahli ibadah mengucapkan kalimat-kalimat kedustaan atas nama Allah. Dia mengaku merasa lebih tahu daripada Allah, sehingga dia tahu bahwa orang ini tidak akan diampuni dosanya. Berarti menutup sifat Rahman Rahim Allah, menutup sifat ampunan Allah. Hal semacam inilah Allah murka. Ya. Padahal tidak ada yang bisa melihat ampunan, tidak akan bisa bertobat kecuali hanya Allah, tapi dia sudah tahu lebih dulu. Berarti menutup sifat Rahman Rahim Allah hingga Allah marah. Pelajaran yang dia diambil dari kejadian ini, maka yang pertama, anjuran untuk senantiasa beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar memang setiap saat, mulai sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, selalu diperintahkan oleh Allah lewat nabinya, kemudian lewat para ulama dan penerus-penerus dan seterusnya. Ini tercantum dalam surat 3 ayat 104 sampai 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini sebagai umat Rasulullah, umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi. Karena apa? Punya sifat ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat kemungkaran, dan wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, dari situlah sehingga orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar itu selalu ada dan risikonya memang besar. Sehingga kadang-kadang dikatakan mereka adalah orang yang diktator, radikal. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau zaman Nabi dulu adalah tidak hanya katakan radikal, tidak hanya dikatakan bohong, tapi juga bahkan dikatakan gila karena menyampaikan kebenaran. Nah, Nabi Muhammad pun dikatakan gila, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan seterusnya. Sementara ulama kita dikatakan radikal, diktator, dan seterusnya. Itulah tuduhan mereka kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Tapi tetap itu harus ada. Kalau tidak ada, maka hancurlah dunia ini. Kuntum khaira, hendaklah janganlah kalian adalah orang yang melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang segera berhenti dari kemungkaran dan berlepas diri darinya saat diingatkan dan dilarang. Hendaknya tidak meneruskan dosa itu dengan keras kepala dan sombong. Pada saat orang melakukan kemaksiatan, kezaliman, buat dosa, memang saat itulah
Susah kalau kita begitu orang itu langsung meninggalkan sesuatu. Tapi bagi kapan lagi kalau kita tidak segera? Apa kita harus menunda besok? Sementara kita besok belum tentu apakah besok kita yakin kita akan hidup. Tidak yakin juga. Apalagi ditunda kapan-kapan saja. Apa yakin bahwa umurmu masih panjang? Kita tidak tahu sekarang masih ada umur apakah nanti pulang ke rumah punya umur juga belum tahu. Oleh karena itu tidak ada kalimat ditunda. Begitu kalau mau melakukan segera. Begitu kalau jadi tunda, nanti urusannya beda. Setan itu tidak akan rela. Setan itu tidak akan puas kalau hamba Allah ini mau bertobat. Pasti mereka akan menyelewengkan. Pasti mereka akan menggagalkan kalau ada orang berbuat baik. Sekarang mau kita sedekah melihat masjid bangunan, ada kekurangan sebagainya, kita pun sedekah. Ini kalau kita tunda, oh bisa aja kalau sudah pulang. Begitu pulang lain lagi ini. Kondisinya sudah lain lagi. Oleh karena itu kalau sudah kita punya niat kebaikan, segera untuk kita lakukan. Karena kita tidak yakin bahwasanya umur kita nanti sampai besok dan seterusnya. Hendaknya tidak meneruskan dosa itu dengan keras kepala, sombong. Ada kalanya memang ada orang melakukan kemaksiatan, dia tidak peduli dengan peringatan temannya, peringatan siapa saja. Dia merasa enjoying. Dia nggak peduli nanti neraka surga, dia sangka sendiri. Padahal dia, kalau betul-betul dia tahu siksa neraka, pasti dia tidak akan mampu. Tapi dia mengatakan dia tidak peduli melakukannya. Pikirkan besok bisa bertobat dan seterusnya. Yang jelas segeralah kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Makanya Allah telah menyarankan kepada siapa saja dalam satu ayat surah 3 ayat 133 ayat 136, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Yang mana di situ Allah menggambarkan. Jadi Allah telah menggambarkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju maghfirah, ampunan Allah. Wa jannatin, dan surga Allah. Allah telah menggambarkan surga di situ, gambarannya adalah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan Allah telah menggambarkan surga yang disediakan oleh hamba-hambanya. Untuk hamba-hambanya itu arduhas samawati wal ard, yang mana lebarnya adalah seluas langit dan bumi. Untuk siapakah surga yang seluas langit dan bumi itu? Tiada jalan disediakan oleh Allah adalah uiddat lil muttaqin, disediakan oleh hamba Allah yang bertakwa. Tentunya hamba Allah bertakwa dalam ayat ini mempunyai karakter beda dengan yang ada pada surah Al-Baqarah. Di sini adalah siapa al-muttaqin yang pertama di sini, yaitu alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra. Jadi al-muttaqin yang pertama di sini adalah orang-orang yang selalu yunfikuna. Mereka menafkahkan harta bendanya. Harta bendanya yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi susah. Dia tahu kapan dia lapang, dia nggak susah. Tentunya mereka tetap melakukan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, baik pada siang hari maupun malam hari.
Yang kedua, wal kazimin al ghaidha, itu hamba Allah yang mampu untuk menahan amarah pada saat terjadi amarah. Wal afina anin nas, yang ketiga itu hamba Allah yang suka wal afin, memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tentunya dalam hal ini, konteks ayat ini, kalau manusia itu punya kesalahan dengan sesama manusia, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, itu wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas dan seterusnya. Dalam kaitannya menghadapi kesalahan orang lain, ada 3 tingkatan atau jenjang sikap yang harus kita lakukan. Apa yang pertama? Wal kaziminal ghaidha. Pertama adalah mampu menahan amarahnya. Wal afina aninas, yang kedua memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga al muhsinin, yaitu berbuat baik. Akan tetapi dalam konteks menghadapi kesalahan diri sendiri, bagaimana hubungan dengan cerita hadis ini tadi? Maka apabila dia melakukan kemaksiatan, maka segera zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Yang kedua, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Dan yang ketiga, wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Tentunya firman Allah semacam ini merupakan cara untuk bertobat. Apa hubungan dengan hablum minallah, atau apa ada hubungan dengan hablum minannas? Zakarullah merupakan isyarat kepada penyesalan, sedangkan walam yushiru tidak meneruskan isyarat meninggalkan, serta tekad untuk tidak mengulangi lagi. Wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Ini adalah isyarat pengetahuan yang minim yang menimbulkan kesadaran. Hadirin santriwan rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari cerita ini, larangan berputus asa atas ampunan Allah yang Maha Penyayang. Memang kadang-kadang ada orang yang merasa dosa sudah besar sekali, sehingga dia menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Padahal Allah itu tidak peduli. Di dalam satu hadis qudsi, aku tidak peduli kepada hambaku perlumuran darah, perlumuran dosa apapun, dosa setinggi setumpuk langit pun, aku nggak peduli kalau datang kepadaku untuk bertobat, pasti aku akan ampuni. Bagaimana dengan syirik? Walaupun dosa syirik, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah kalau tidak ditobati, dibawa mati. Kalau ditobati, maka kita kembali kepada Quran surat 39 ayat 53. Pada satu saat Rasulullah ini pernah didatangi oleh orang musyrik, ya, orang musyrik. Dan orang musyrik ini mengatakan, Muhammad, aku ini musyrik. Aku ini kerjaanku pembunuh, pelacur. Mau taubat, apakah diampuni oleh Tuhanmu? Apa yang terjadi? Maka Allah menurunkan surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, hai Rasul Muhammad, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah pesan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah.
Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Mengapa? Innahu al-ghafurur rahim. Karena dia Allah ada al-ghafur, Maha Pengampun, ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Allah itu zat Maha al-Ghafur, ar-Rahim, gak peduli dosa hambanya. Selama dia bertobat, apa itu musyrik, tetap Allah akan mengampuni selama dia bertobat. Nah, dosa musyrik yang tidak diampuni Allah itu kalau tidak ditobat. Oleh karena itu, larangan berputus asa dari ampunan Allah yang Maha Penyayang. Pelajaran dari hadis ini yang keempat. Beratnya sanksi mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Jadi orang ahli ibadah tadi dia mengucapkan satu kalimat kebohongan atas nama Allah. Jadi mengucapkan demi Allah dosamu tidak akan diampuni olehnya. Dia menunjukkan lebih tahu daripada Allah. Dan dia mengatakan demi Allah kamu tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam surga. Pada yang masukkan surga neraka itu adalah wewenang sepenuhnya Allah. Jadi dia mengucapkan satu kalimat yang bukan wewenangnya untuk diucapkannya. Jadi kebohongan atas nama Allah. Akibat itulah sehingga dia masuk neraka. Maka hati-hatilah. Sehingga kalau ada orang ahli maksiat, ahli durhaka, ahli kezaliman, kemudian dia datang ke masjid untuk bertobat. Hati-hati mulut kita. Kita harus menyambut dengan baik. Ini hamba Allah yang sudah datang untuk mau bertobat. Jangan sampai keluar kalimat, walah Pak, dosa sampean gak mungkin diampuni oleh Allah. Awas ngomong ini. Ini bukan milik kita, bukan wilayah kita ngomong semacam itu. Yang mengampuni dosa itu Allah, bukan kamu. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengucapkan itu. Itu adalah wilayahnya Allah. Mengampuni dosa atau tidak bukan urusan kita. Maka adalah hal semacam inilah. Kalau ada orang melakukan semacam itu, kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia betul-betul bertobat, dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterimanya, sehingga dia betul-betul kembali menjadi hamba Allah yang baik. Sekali lagi saya mengatakan, wala dosamu akeh, gak usah tobat, kalau diampuni oleh Allah, hati-hati. Itu kalimat bisa mengantarkan masuk neraka. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis ini, luasnya rahmat Allah Rabbul Izzati, Allah Rabbul Alamin. Rahmat Allah sangat luas sekali. Jadi kalau dibanding sama dosa hamba yang ada di muka bumi, kalau Allah sudah memberikan rahmat semua tertutup, sehingga tidak peduli dosa, sehingga masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal manusia. Seorang yang kemudian yang keenam, seorang yang memastikan orang lain masuk surga atau neraka, berarti dia telah mengakui memiliki sifat ketuhanan. Sekali lagi, seseorang yang memastikan orang lain masuk surga atau masuk neraka, berarti ia telah mengakui memiliki sifat ketuhanan. Ini adalah kedustaan atas nama Allah. Hati-hati, bukan wilayah kita untuk berbicara. Kemudian yang terakhir, celakalah celaan kepada orang-orang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai hakim kebenaran. Jadi dia mengklaim dirinya bahwa dia temannya yang ahli dosa tadi, diklaim demi Allah dosamu tidak akan diampuni oleh Allah dan kamu tidak akan masuk surga. Berarti dia mengklaim dirinya dia yang masuk surga, sementara temannya masuk neraka. Hati-hati sekali lagi. Memang dalam satu hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat menungso ini di dalam menjaga mulutnya. Jadi mulut kita ini betul-betul harus kita jaga. Mulut kita ini bisa mengantarkan masuk surga, bisa
masuk neraka pun juga bisa, maka harus hati-hati dalam berucap. Mudah-mudahan sedikit kisah yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan berkah dari kita ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul berhati-hati untuk berucap kepada siapa saja, karena semua ucapan kita nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih atas semua perhatian dan maaf semua kekurangan. Apabila ada kebenaran, itu semua semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan, kesalahan, itu semata-mata datangnya dari diri kami sendiri. Sekali lagi kami maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.